Kanjeng Nabi Muhammad mun sare silsilan apa ulong ngabi oreng. Tak apa ulong bi oreng. Kapolong bi oreng. Tuti mun acele nagina. Ninde kanjeng Nabi Muhammad. De masih tak apa ulong ngabi oreng. Kapolong bi oreng. Mun acele nagina. Mangkana eneng ajaran kanjeng Nabi Muhammad ya, kesendirianmu adalah bersama Tuhanmu. Apa yang kau takuti? Mangkana kanjeng Nabi Muhammad bertirakat. Jadi mun orang lebur atrakat, lebur memuji-muji Tuhannya, maka di langit pun akan memuji. Karena kau akin. Inna Allahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nabi dia siapa? Saya selalu mengkaji dirinya. Bagaimana untuk bisa menghadapi yang lain. Maka menisari Aristoteles ceretan Aristoteles. Aristoteles dia setelah dipuja-puja. Karena engkau tidak mau berpikir dan tidak mau berusaha. Aku tak penting. Di hadapanku engkau selalu memujaku. Tapi di belakangku kau mengatakan aku gila. Sekarang aku akan menunggu siapakah yang menciptakan bintang dan rembulan itu. Aku tunggu, ini pasti ada yang menciptakan. Selama engkau tidak datang, aku akan menunggu di pinggir pantai. Itu seperti kisahnya Nabi Ibrahim. Ku ingin cari Tuhan. Tuhan itu aku yakin. Siapakah Tuhan itu? Yang kuasa menciptakan segala-galanya. Itulah Ibrahim. Tuhan itu bukan Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Bukan. Meskipun ayahnya menyembah itu. Bagiku bukan. Aku akan menunggu. Setelah ditunggu dia itu menangis. Menemukan suatu cahaya yang namanya bintang. Kok hilang? Rembulan kok tenggelam? Matahari kok tenggelam? Jadi datanglah Allah itu di dalamnya. Maka beranilah dia itu menghancurkan patung-patung yang dikira Tuhan tanpa ada yang mengetahui. Tapi ia sisakan sebagai alasan. Itu namanya suatu kecerdikan. Itu adalah petunjuk dari Allah. Kalau semuanya engkau habisi, maka kau akan ketahuan salah. Engkau jangan durhaka kepada kedua orang tuamu. Maka kau katakan dengan lemah lembut. Mungkin ayah dia yang membunuhnya. Yang besar itu membunuh, yang kecil-kecil semua yang menghancurkan patung-patung kecil. Masuk akal. Karena Tuhannya dimasukkan sama akal. Padahal Tuhan itu tidak masuk akal. Tapi jika sudah diberitahu, maka Tuhan itu masuk akal. Karena Tuhan yang menciptakan akal. Yang menciptakan rasa. Yang menciptakan segala-galanya. Tuhan itu masuk akal. Di tingkat dasar Tuhan memang tidak masuk akal. Maka cukuplah. Sampai benar ditanyakan Allah itu siapa? Kayak apa? Dipukul. Biar dan tungeng cerita. Wah sakit. Lah yang ngasih sakit itu. Kok bisa sampai aku mukul? Itu mengatakan sebenarnya tidak bisa menjawab dirinya. Karena petunjuk Allah. Memakai rasa. Karena Allah itu tidak bisa dijawab secara sembarangan. Cukupkanlah engkau diawasi. Diammu diawasi. Pembicaraanmu selalu didengar. Jalanmu
tetap diketahui. Jika engkau bersembunyi, dia pun tahu. Itulah Allah. Yang mana? Yang mengetahui itu. Cukupkan seperti itu, karena akan itu tidak banyak yang tak mampu. Ada suatu saat akan dimampukan semua. Maka dikatakan alam itu beriman semua. Manusia itu beriman. Setelah manusia itu beriman maka lupa. Setelah lupa maka hancurkan kembali. Bisa kocaknya mana kiamat. Kiamat itu bukan dongeng, bukan palsu. Makanya mun tatanan nang dalam Islam berkiamat kecil nang dalam ajaran Nabi Muhammad. Bunyi nang dalam Islam, nang dalam ajaran Nabi Muhammad. Sebenarnya semuanya itu jika sesuai dengan aturan yang ada di Taurat, Injil, Zabur, sesuai dirinya karena yakin namanya itu Islam. Selamat. Engkau akan dipuja oleh kelompok yang paham dengan Tauratnya, yang paham dengan Zaburnya, yang paham dengan Injilnya. Namanya selamat. Jadi agama itu agama pengikut Kanjeng Nabi Muhammad, Muhammadur Rasulullah, Isa, Nabi Daud, Nabi Musa. Itu yang membawa Taurat, yang membawa Zabur, yang membawa Injil, yang membawa Al-Quran. Kan intinya jika engkau mengikuti aturan Tuhanku, maka engkau akan selamat. Jadi agama itu aturan. Jika sesuai dengan aturan Tuhan, Sang yang Maha Kuasa, itu selamat. Makanya untung tidak gampang tersinggung. Pengikut selain dari Muhammad. Karena Allah itu mengatakan menjadikan selamat. Inna dina inda wahil Islam itu sebenarnya siapa yang menjalani aturanku, kau akan selamat. Ya mun mampu naku norok Taurat Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah. Jangan engkau merusak keyakinan seseorang. Sehingga mun orang andi keyakinan Hindu Buddha, nyambuk cecen karena kering sok aja minta beres. Inung gunung nyambuk, lah cetak rusak pada. Lah, tak boleh. Tengkah bola aja. Jika mantap, tanah tak apa. Orang mempunyai keyakinan pasti hatinya itu baik. Kalau sok-sok yakin itu jahat. Sok-sok keturunan orang baik tunggu dulu. Baik tidak perbuatannya. Kalau tidak baik itu merusak silsilah mbah buyutnya. Makanya Allah Ta'ala tidak memandang keturunan siapa. Tidak. Engkau itu berhati mulia. Apa berpikir yang kotor. Kalau hatimu mulia, pasti lembut pikiranmu. Kalau pikiranmu sudah jernih, hatinya lembut, akan mulia hidup. Maka di Indonesia Ria sudah tidak usah bertengkar. Orang itu memiliki keyakinan, kepercayaan. Jangan. Tunjukkan kau memiliki Tuhan. Tunjukkan kau memiliki agama. Maksudnya memiliki aturan. Kalau kau memiliki aturan, pasti pikiran dan hatimu. Pikiranmu jernih, hatimu lembut. Kasih sayang perilaku dirimu. Dan kau selalu hormat menghormati sesama manusia. Maka kau jika bisa hormat menghormati dan kasih sayang, engkau akan naik tingkatan menjadi persatuan
dalam suatu negara Indonesia ini. Jika kau menjadikan persatuan, maka kau akan menjadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Engkau rakyat tapi hikmahmu tinggi, maka kau akan dipilih menjadi pemimpin juga dalam permusyawaratan perwakilan, sehingga kalau ada apa-apa yang mau bermusyawarah denganmu sebagai perwakilan orang banyak, itu waliullah, kekasih Allah, ulama uratul anbiya, pengganti Rasulullah yang disetarakan Allah. Itu yang namanya ulama, itu orang baik. Ulama itu dari pengikut Injil, ya kalau baik itu masuk ulama melalui Injil. Kalau melalui Taurat jadi baik, ulama dari Taurat. Dari Zabur, paham Zabur jadi baik, ulama Zabur. Apa yang dipertentangkan lagi? Dari segi kepercayaan, kejawen, jadi orang baik. Sifatnya penolong, ramah tamah. Itu ulama. Makanya dijadikan seorang filsafat. Rasulullah takut sama orang-orang filosofis. Dia itu diam, tapi dia itu berpikir, dan dia itu tidak rela Rasulullah disakiti. Lebih tidak rela dari para sahabat yang terdekat. Maka dia itu lebih banyak di belakang bercerita. Kebenarannya Rasulullah itu lebih banyak bercerita ketimbang sahabat dekatnya. Kalau dia itu dekat kepada sahabat Umar, maka jika teman-temannya ikut, maka didaftarkan ke Umar. Jika dekat sama Abu Bakar, maka teman-temannya yang di belakang itu, ayo ikut Abu Bakar. Itu orang pendiam mendengarkan. Terjadinya ajaran Al-Quran, ajaran Kanjeng Nabi Muhammad, Al-Quran. Kanjeng Nabi Muhammad kan makanya sampai mewasiatkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Minta doa, buat kedisa. Ya toro oca. Karena sudah dimaksum Kanjeng Nabi Muhammad tak kira-kira. Ngucak karwa mangkat ungku. Mun setia je kiai tak yang ke Kanjeng Nabi. Ulama tak yang ke Kanjeng Nabi. Ulama desa ungkun. Orang bagus dia. Dengan batin pribadi mereka itu dianggap dia itu utusan. Tapi bukan utusan ditelan mentah-mentah. Namanya berguru. Jika orang itu berguru sesungguhnya, maka orang itu akan tunduk dan akan selamat. Mun kayaknya berguru yang mengikuti pengajian, kajian-kajian umum, tapi dia masih belum sudah menerangkan, kacau keadaan. Jadi gurunya tidak mengikuti pemerintah, pengikutnya ikut, malah diajak pengikutnya. Urusan politik maksudnya. Kanjeng Nabi Muhammad norok pemerintah, norok raja, karena rajanya tak ngendai, ya pindah. Alam luas, pindah ke Madinah. Dan Madinah ternyata diterima baik, dimuliakan. Rindu Mekah. Ya lambe Yusuf disuruh dina. Malah jabatannya dikasih. Itulah orang benar. Jadi orang benar itu bukan menyalahkan pemimpin, tidak. Tetap membenarkan pemimpin. Maka pemimpin itu akan bingung kalau memang tidak benar. Maka mengasihi, ya. Kan kebanyakan orang-orang paham itu kalau sudah dihinakan, ya mengalah. Memang dunia ini hukuman. Sudahlah, lebih baik aku tidak diketahui siapapun. Kalau sekarang banyak mencari ketenaran, sok-sok tahu.
Malah pengetahuan manusia itu kalau sadar terbatas. Meskipun tahu kejadian yang akan datang, tidak mau menjadi pemimpin karena berat. Menikmati diri mayoritas. Maka meskipun tertutup demikian, bahasanya bahasa hikmah, ada aja yang datang gini. Meskipun tidak mau jadi apa, jadi padepokan, ya rame juga. Wah, ya yang penting pikirannya dan hatinya jadi orang baik, bekerjanya yang baik-baik, ke pemerintahannya ayo. Ya kalau kamu melanggar ya jujur aja, entah lupa, entah bagaimana, yang benar alasannya. Ya kalau udah punya alasan ya kena sanksi lah, yaitu ikuti aturan. Aturan tertinggi itu memang Allah Ta'ala memesankan aturan dunia. Kalau kau mengikuti aturan akhirat, maka engkau di dunianya ditunjukkan mengikuti juga aturan dunia. Sebagian mengikuti aturan dunia, kau mengikuti aturan akhirat. Makanya kalau di dalam hidup dunia itu ada kepemimpinan yang tak enak bagimu, pindah aja. Aku menciptakan banyak negara, banyak wilayah. Beda menoreng ngecap gila, gendeng, termasuk sengkok ya masuk nang di mabei, makan areng gila nyaman. Orang gila itu sebenarnya mempunyai pangkat kenabian dan kerasulan. Selama masih bisa melakukan kebaikan antar sesama. Karena Rasulullah itu baik di antar sesama. Bekerja biasa, tapi tetap dikatakan gila. Jadi pengikutnya pasti gila. Pasti gila. Kalau tidak gila masih tidak tahu Muhammad Rasulullah. Tidak tahu utusannya, hanya pura-pura tahu. Jadi kalau sampai dikatakan gila, ya nomor satu orangnya pemurah. Nomor dua orangnya mengalah. Nomor tiga ya bisa membedakan betul benar salah. Kan kebanyakan netral. Tapi nampaknya menjalankan perintah. Tapi hakikatnya untuk mendapatkan harta tahta, kenikmatan dunia, ya hilang. Wong dunia itu dibagi-bagi. Ya kapan jadi orang baik dan orang benar? Orang baik dan orang benar itu kalau mengikuti Rasulullah, sebenarnya sampai sama orang dibilang gila. Gila, dablek, bodoh engkau. Disuruh orang anu kamu dikasih gitu diterima. Wah, lah. Karena apa? Tidak mau menjual pikirannya, tidak mau menjual tenaganya. Sampai dibilang gila. Makanya kalau punya kesulitan, ya pasti akan datang kegampangan, Pak. Orang yang gila kepada Tuhan. Makanya model engkau along polong kanjaan lah banyak bulan ngeranyam sangku gila tinggal lepas api urusan tunya. Ya bandi otang tunya ji pada bengkok semaja dia. Tak putus asa tetap saya bisa bekerja. Mumpah selalu banyak apa alam ya mungkin diberi pangkat bercerita ya pula pak pada sini jangan beri ya aduh ada nah itulah ya memang harus jadi orang baik dan orang benar. Masalah keyakinan itu ya jalani keyakinan. Karena keyakinan itu menjadikan diri ini bersih, pikiran dan hatinya dan perilakunya itu kasih sayang,
Malah yang banyak kasih sayang itu orang-orang pendiam. Meskipun keyakinannya aturannya Kristen, aturannya Hindu, keyakinannya ikut aturan Buddha, aturan Kejawen, aturan Konghucu. Dia pendiam, selalu berpikir dia baik. Sifatnya kasih sayang akhirnya. Itulah yang diinginkan oleh Allah, oleh Tuhan. Teman itu sahabat, tapi karena kita ini pengikutnya yakin kepada Rasulullah, maka teman itu dirubah, sahabat itu dirubah menjadi saudara. Kalau yang baik-baik itu dianggap saudara, meskipun beda keyakinan, karena dari potongannya itu sama. Potongannya sama manusia, hanya beda kulit, beda ketampanan. Bedanya itu sebatas pandangan mata. Sebenarnya sama, hatinya sama, pikirannya sama, kepingin yang enak-enak. Maka mari satukan persamaan. Buang, bukan jauhkan, buang kalau perlu, perbedaan itu buang. Agar kita ini jenuh dalam mengarungi dunia, bekerja urusan dunia ini. Tidak begitu capek, tidurnya nyenyak, matinya enak. Karena kita keturunan mati, maka jangan sok-sokan begitu. Wassalam. Mungkin Wassalam. ada salam mungkin sama yang punya kaos itu. Oh iya, salam sama yang membikin The King of Science. Asalnya itu IQ-nya biar sip, memang bagus. Gus Maung bagus, bukan kucing, tapi hanya julukan Gus Maung. Mungkin ucapan yang ngasih kaos. Ya, semoga mendapatkan rahmatullah barokallah bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia beserta kepemimpinannya. Begitu. Pokoknya luaslah rahmatullah barokallah di dunia wal akhirah. Cukup sekian bersama NKRI harga mati. Apa ini? Bersama The King Of of Science. Science. Baik, Pamekasan Madura. dari The King of Science Pamekasan Madura. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalah tenar Gus. Gus siapa itu? Sama yang Gus siapa ini? Rekannya banyak ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.